Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil penjualan kelompok kami dengan nama usaha Manina Store. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. And keep watching. Latar belakang usaha. Berikut beberapa alasan yang menjadi latar belakang kami dalam menjalankan usaha yang bergerak di bidang fashion dan kecantikan. 1. Di bidang fashion. Kami memilih hijab sebagai ide bisnis kami karena kebutuhan akan hijab sangat penting dan merupakan hal yang paling utama bagi para wanita muslim. Selain manfaatnya untuk menutup aurat, hijab juga merupakan salah satu penunjang penampilan seorang wanita muslim dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peluang berjualan jilbab yang sedang tren adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk saat ini. 2. Di bidang kecantikan. Kami memilih masker organik sebagai ide bisnis kami. Yang kedua, dikarenakan belakangan ini masker organik menjadi salah satu produk skincare yang digemari banyak kalangan, terutama kalangan wanita. Kami menggunakan kesempatan ini mengingat masker menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada masa ini. Profil toko online. Berikut ini lampiran profil toko online kami. Nama toko kami yaitu Manina Store _ Marketplace yang kami gunakan yaitu Shopee. Adapun kami bergerak di bidang usaha fashion dan kecantikan. Alamat toko kami terletak di Kafe Harapan Jaya. Nomor HP 0895 8025 88338. Adapun jenis produk yang kami jual yaitu masker organik dan jilbab pasmina. Produk yang dijual. Berikut ini adalah beberapa contoh produk yang kami jual. Yang pertama ada masker organik, kedua ada masker gelatin, yang ketiga ada masker peel off, dan yang keempat ada pasmina. Studi kelayakan usaha. 1. Aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan bertujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha yang kami lakukan tidak memberikan dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Kedua, aspek teknis dan teknologi. Secara teknis, lokasi usaha kami terletak di Kafe Harapan Jaya. Sedangkan secara aspek teknologi, kami menggunakan platform marketplace Shopee dalam memasarkan produk kami dan menggunakan jejaring media sosial sebagai media promosi produk seperti Instagram. Aspek ekonomi dan budaya. Dalam aspek ekonomi, kami ingin memberikan masker organik dan jilbab dengan kualitas terbaik kepada kaum wanita dengan harga yang terjangkau, sehingga produk kami dapat dinikmati oleh berbagai kelas sosial. Sedangkan dalam aspek budaya, kami ingin mempertahankan kecantikan asli dari wajah wanita Indonesia dengan menggunakan masker organik tanpa perlu khawatir akan efek samping yang ditimbulkan. Sedangkan dengan menjual hijab, kami ingin agar wanita muslimah di Indonesia menggunakan hijab sebagaimana mestinya. 4. Aspek pasar dan pemasaran. Analisis ini meliputi strategi pemasaran yang akan dilakukan. Dalam menjalankan usaha ini, kami menggunakan marketplace berupa Shopee dan media sosial berupa Instagram untuk memasarkan produk kami. Sedangkan media promosi yang kami gunakan ialah Instagram dan melalui sistem multi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Yasmin. Saya Anissa Febriana. Di sini saya akan memaparkan mengenai operasional produksi. Dalam menjalankan usaha ini, kami berperan sebagai reseller atau menjual kembali barang yang disediakan oleh pihak kedua distributor dengan memberikan harga yang lebih tinggi dari harga awal. Dikarenakan kami sebagai reseller, maka kami tidak memiliki operasional produksi, melainkan menyalurkan kembali barang yang kami beli. Berikut beberapa alasan mengapa kami memilih untuk menjadi reseller. Yang pertama, tidak perlu stok barang melebihi dari kebutuhan. Yang kedua, tidak adanya biaya atas proses produksi barang. Yang ketiga, mengambil untung dari selisih harga jual yang ditawarkan penyedia dengan yang ditawarkan kepada pelanggan. Manajemen pemasaran. Berikut poin-poin manajemen pemasaran dari usaha kami. Yang pertama, media pemasaran produk menggunakan marketplace berupa Shopee dan media sosial berupa Instagram. Yang kedua, daerah pemasaran meliputi seluruh daerah di Indonesia, terutama di wilayah Batam. Yang ketiga, konsumen meliputi semua kalangan, terutama kalangan wanita. Yang keempat, sistem penjualan menggunakan sistem pre-order atau PO, sedangkan sistem pembayaran dapat secara langsung atau COD, GoPay atau BNI Payment. Yang kelima, media promosi, yaitu dengan menyebarkan brosur secara online atau sistem mouth to mouth. Manajemen keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana, yaitu berupa modal untuk membeli produk yang akan kami jual kembali dan untuk pengeluaran biaya lainnya. Modal awal kami dapatkan dari mengumpulkan modal dari masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, perkiraan laba atau rugi.
Selama kami menjalankan usaha ini, kami selalu mendapatkan untung dari produk yang kami jual. Untung yang kami dapatkan dari satu produk kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000. Yang ketiga, rencana pendapatan. Pendapatan yang kami dapatkan akan menjadi modal untuk penjualan berikutnya. Manajemen SDM. Usaha kami tidak menerapkan struktur organisasi maupun spesifikasi jabatan yang jelas, tetapi kami membagi-bagi tugas yang jelas antar anggota kelompok kami. Berikut uraian tugas dari usaha yang kami jalankan. Yang pertama, pengemas produk. Setelah produk diambil dari distributor, kemudian kami mengemas produk yang akan dikirimkan. Yang kedua, pengelola keuangan. Segala transaksi yang terjadi, baik pengeluaran maupun pemasukan, dicatat ke dalam buku kas. Yang ketiga, kurir. Untuk mengirimkan produk keluar kota atau daerah atau negeri, kami menggunakan jasa ekspedisi seperti JNT, JNE, dan Pos Indonesia. Nah, masuk ke hasil penjualan online. Jenis masker yang kami jual yang pertama adalah masker organik dengan harga per pieces sebesar 7.700. Dengan realisasi yang kami jual adalah 9 pieces dan variannya yang dijual adalah vanilla latte, coffeeholic, sulfur, volcanic, meltine, dan charcoal. Harga jual 10.000 lalu ada pajak 2.350. Pajaknya sebesar 23,5% dan total keseluruhan adalah Rp111.150. Lalu ada masker gelatin dengan harga per pieces 8.000 dan yang terjual adalah 1 dan varian yang terjual adalah honey. Dan harga jualnya adalah 10.000 dengan pajak 23,5% dan total keseluruhan adalah 12.350. Ada masker peel off dan harga per piecesnya adalah 9.000. Realisasi yang terjual adalah 1 pieces, varian yang terjual adalah vitamin C dan harga jualnya plus pajak 23,5%. Itu 14.820 dengan total keseluruhan sebesar 14.820. Hasil penjualan online, nama pembeli, alamat pesanan, dan total pembayaran. Yang pertama adalah Sisworo dengan alamat Jakarta, DKI Jakarta. Pesanannya adalah vanilla latte, honey, dan vitamin C. Total pembayaran dan ongkirnya adalah Rp78.020 dengan nama Habibi. Alamat Tangerang Selatan, Banten. Pesanannya adalah sulfur dan volkanik dengan total pembayaran plus ongkirnya adalah Rp80.050. Lalu ada Rindang dengan alamat Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau dengan pesanan vanilla latte. Total pembayaran ongkir plus ongkirnya adalah Rp22.350. Lalu ada Imanahwati dengan alamat Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau dengan pesanan coffeeholic dan total pembayarannya adalah Rp21.350. Lalu ada Runi Anissa dengan alamat Jombang, Jawa Timur dengan pesanan coffeeholic, meltine, dan charcoal. Total pembayaran plus ongkirnya adalah Rp98.550. Dan harga pokok penjualan masker gelatin 9 pieces harga awalnya adalah Rp7.700 dan total harga beli adalah Rp69.300. Masker gelatin dengan banyaknya 1 pieces harga belinya adalah Rp8.000 dengan total harga beli Rp8.000. Lalu ada masker peel off 1 pieces dengan harga beli Rp9.000, total harganya Rp9.000. Dan pendapatan dari masker organik sebesar Rp99.000 dengan masker gelatin Rp11.000, masker peel off Rp13.200. Nah, kami memiliki biaya operasional. Biaya operasional yang pertama adalah plastik packing sebesar Rp12.000. Lalu ada perekat atau isolasi dengan harga Rp5.000. Jadi total biaya operasional kami sebesar Rp17.000. Masuk ke dalam laporan keuangan Namina Store, laporan keuangan periode Januari 2020. Pendapatan kami sebesar Rp123.200 dengan pajak 10% yaitu Rp11.200. Lalu laba setelah pajak itu Rp112.000. Harga pokok penjualan Rp86.300. Laba kotor sebesar Rp25.700. Biaya operasional Rp17.000. Lalu ada laba bersih sebesar Rp8.700. Berakhirnya di laporan keuangan, maka berakhir pula presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.